Selamat pagi Ali. Selamat pagi, Cak, Mas. Makasih ya, ini bukunya udah saya terima nih. Ya, Euforia sama-sama. sepak bola Bali. Ya, Udah saya baca beberapa tapi belum selesai nih. Menarik kayaknya. mudah-mudahan selesai bacanya. Berat bahasanya berat bagi saya kayaknya. Ali pengen tanya saya bagaimana sih awalnya bisa berkeinginan untuk menulis buku tentang euforia sepak bola Bali ini? Awalnya dulu dari mulai awal Bali United datang di Bali. Sebenarnya keinginan untuk menulis sepak bola, terutama dihubungkan dengan kultur masyarakatnya itu sudah lama. Cuma baru ketemu ketika perjalanan Bali United ini. Jadi kita mulai dengan babak baru istilahnya. Kalau yang lama kan sebenarnya sudah ada klub-klub di Bali itu legendaris ya, apa namanya, Gelora Dewata, kemudian Persekaba dan lain sebagainya. Tapi kemudian kalau kita ngomongin Bali United ini kan sebenarnya agak unik dan modern lah, bisa dibilang seperti itu. Platformnya lain dibandingin dengan klub-klub sebelumnya. Uniknya gimana? Uniknya apa yang membuat mengapa Ali berpendapat bahwa Bali United itu berbeda dengan misalkan yang sebelumnya ya ada Bali Dipata atau Persegi atau yang lama sekali misalkan Gelora Dewata gitu. Yang paling utama dari segi finansialnya. Finansial. Kalau ya dan pengelolaannya itu. Jadi kalau yang dulu-dulu ya, kita tahu semua bahwa klub-klub bahkan di liga utama atau divisi utama itu kan masih menggunakan APBD. Nah sekarang di era PSSI menerapkan dengan tim-tim yang sudah profesional. Kalau dulu kan istilahnya semi profesional, dikelola secara profesional tapi keuangannya masih amatir, masih disusui oleh APBD, kemudian masih bergantung pada APBD. Jadi kalau sekarang kan itu dari pemodal langsung. Makanya kemudian saya istilahkan dengan babak baru. Berapa lama ini untuk membuat atau membuat itu perlu waktu berapa lama ini? Kalau sebenarnya membuat buku itu kan tergantung dari ide ya Mas. Jadi di awal 2015 kemarin kita sudah melihat fenomena-fenomena yang ada di perjalanan Bali United. Salah satunya misalkan mendatangkan Indra Safri salah satunya. Terus kemudian dengan misinya Indra Safri itu ya kan dia gesrut, terus kemudian ada pola yang kemudian berubah. Jadi kalau dulu mengontrak pelatih itu kan cuma satu musim aja. Nah kemarin Indra Safri kan dikontrak lebih dari satu musim. Gitu. Nah dari situ ada kemudian muncul ide untuk menulis seperti itu. Sebenarnya tulisannya itu bisa dibilang per fenomena gitu atau per peristiwa sebenarnya, bukan dalam kelanjutannya itu enggak. Jadi fenomena-fenomena yang kemudian kita bawa konteks secara ada di Bali. Misalkan kayak kita ngomongin soal Sukadana kan lama di luar Bali ya. Lamongan, Arema. Ya, artinya sebenarnya ada orang Bali yang bisa merantau di luar Bali itu. Nah, ternyata karena transmigrasi di Bali sendiri kan agak unik juga kan. Orang membatasi sangat istilahnya tidak suka, lebih suka di Bali dibanding di luar. Kalau saya juga pengen tahu apa sih kendala yang dihadapi selama menulis buku ini, terutama endingnya ya, karena endingnya terkena corona juga ini. Jadi proses awalnya apa kendalanya, saat berjalan kendalanya sampai endingnya sampai belum di launching ya kayaknya sekarang juga. Ya, kendala utama
sikon mas, situasi dan kondisi. Tapi sebenarnya itu masih bisa, ya bisa, kalau kalau kita ngomongin soal karya kan ya bergantung pada situasi dan Ya. kondisi sebenarnya. Nah, cuman kendala dalam penulisan itu kan ada banyak. Kalau kita mau menerapkan pure soal ulasan strategi, soal ulasan pertandingan, itu kan kita membutuhkan referensi yang bersifatnya itu sangat deskriptif di Ya. lapangan. Ya kan? Nah, kalau saya ini mencoba menggabungkan keduanya, jadi deskriptif di lapangan, kemudian kita bawa dalam studi pustaka, Mas. Itu yang kemudian agak menjadi kendala karena kita tahu apa namanya tulisan-tulisan soal bola, terutama untuk Bali kan masih sangat sedikit sekali. Jadi agak susah, makanya kita kaitkan sekalian Bali dan Indonesia. Kendalanya sih sebenarnya ke pustaka, studi pustaka. Kalau kendala terakhir nih, Kendala terakhir ya sikon aja. Jadi kita sudah random apa namanya kita mau launching di bulan pertama sih, kita maunya pas kick off Liga 1 kemarin itu kita launching, tapi berbagai kendala kemudian mundur. Nah, pas mundur ini ternyata wabah corona ini kan juga semakin, ya bisa dibilang grafiknya kan semakin naik, ya kan. Nah, jadinya rencana yang kita katakanlah maksimal itu di awal April ini kita launching, ternyata belum sampai. Ya sudahlah, nanti kita bedah buku bersama-sama aja. Mudah-mudahan wabahnya segera pergi dari Indonesia. Wabahnya mengganggu persepak bolaan ya, bukan hanya di Bali, di Indonesia, tapi seluruh dunia kayaknya nih coronanya. Ya, tapi mudah-mudahan Liverpool juara, Mas. Gimana? Mudah-mudahan Liverpool langsung juara. Iya. Ada opsi kemarin. Saya juga gitu, kasihan kalau Liverpool nggak sampai juara, udah selisihnya jauh, tinggal berapa pertandingan nggak juara. Kalau di Indonesia kan baru mulai liganya, jadi masih lama lah. Kalau Liverpool udah tinggal di depan gawang istilahnya ya, nggak jadi juara, kasihan dia. Terus ini Ali mau tanya saya tentang apa? Saya kan udah sempat baca beberapa bukunya ini ya, halaman berapa yang saya buka. Kan ini judulnya Euforia Sepak Bola Bali ya. Ya. Tapi saya malah apa? Kok sebagian besar tuh isinya tentang Bali United kalau saya baca. Jadi kalau perkiraan saya kemarin sebelum terima buku itu ya mungkin adalah sampingannya tentang, jadi misalkan adanya Bali United itu menggairahkan persepakbolaan di Bali. Misalkan kalau yang Ali pengen tahu juga bahwa kemarin-kemarin tuh hampir tiap minggu itu ada turnamen SSB, itu betul-betul menggairahkan gara-gara mungkin salah satunya karena Bali United. Nah, itu kan tidak diulas di buku ini, tapi ini sebagian besar hanya tentang Bali United. Kalau ini gimana nih menurut Ali sebagai penulis nih? Ya Mas, jadi sebenarnya objek utamanya kan perjalanan Bali United ya. Karena kalau kita ngomongin sepak bola pasti muaranya yang di dalam kurun waktu 5 tahun ini ya, muaranya kan pasti di Bali United ya, untuk Bali ya. Nah, muaranya dari sepak bola Bali itu. Nah, sebenarnya banyak juga kemudian punya keinginan. Jadi ada kayak semacam historis perjalanan sepak bola di Bali itu sebenarnya punya keinginan itu. Nah, mudah-mudahan nanti Mas kita bisa ada berkolaborasi benar-benar bahwa bahkan saya inginnya itu menulis historis sepak bola Bali itu dari sepak bola Antapuri, mulai dari masa kerajaan gitu. Dari Kaprina pertama di Bali ya. Ya, nah cuman karena ini skupnya 5 tahun, bisa dibilang 5 tahun ini, jadinya objek utamanya itu memang Bali United. Nah, secara historis kita singgung cuman paling
dua paragraf atau 4 paragraf gitu. Ya. Perbandingan aja Mm-mm. antara yang klub Mm. di 2000 katakanlah 2010 ke bawah sampai kemudian di Bali United itu sendiri. Hmm. Secara historis sangat dangkal sekali Mas. Ya, Ya, makanya saya kaget juga waktu euforia sepak bola Bali, tapi hampir 90% Bali United isinya ini. ya, betul. Tapi bagus juga. Ya, Jadi kita juga tahu misalkan ternyata Teko itu juga apa ada historisnya dengan Italia gitu ya. Ternyata Alexandro namanya juga. Jadi kalau menurut Ali ya kan nah, Ali juga masih ngeliput di lapangan antara Indra Sapri pertama, terus Coach saya, Widodo, terus sampai ke Teko ini kalau menurut Ali apa sih perbedaan antara kepelatihan dari mereka masing-masing? Tiga besar kita ya sebetulnya ada satu lagi tapi kan yang kita bicarakan ya, yang lama ya, misalkan nah, Indra, terus WCP sama Teko nih. hmm. Satunya bayang-bayangan. Saya maunya gitu karena dua bulan ya dari bayang-bayangan. Iya. Ya kalau memang ketiganya ini sangat berbeda sekali. Kalau kita lihat backgroundnya masing-masing kan sangat berbeda. Ya. Kalau kita ngomongin soal Indra Sapri kan pure jadi apa namanya punya karakter untuk membangun tim dari muda ya, Mm-mm. di awal-awalnya. Jadi pemain-pemain muda. Terus kemudian karakter ini singkat aja Mas ya. Ya. Kalau apa namanya karakter dari Widodo itu kan karena dia backgroundnya kan pemain Pemain profesional, ya, ya. pemain timnas. Mm-mm. Jadi dia sangat tahu psikologi dari pemain-pemain yang ada di lapangan. Mm. Ya, terutama untuk misalkan kondisi klub itu dia sangat tahu itu kondisi Mm. klub-klub di Indonesia itu sangat tahu ya. Nah kemudian untuk Teko ini saya pikir lebih ini apa namanya lebih basicnya itu kan sebenarnya dia pelatih fisik. Ya, pelatih fisik Jadi ya. dia memang benar-benar apa namanya menggenjot soal fisik itu. Mm-mm. Mm. Jadi dia tahu apa namanya oh pemain ini fit diturunkan dan tidak itu dia sangat tahu. Mm. Makanya kemudian kenapa sih padahal kan ini punya pemain ini kan punya katakanlah kayak si Leo di Mm-mm. atau Gavin di 2000 kemarin kan justru tidak dimainkan. Padahal secara historis kalau misalkan lawan sama tim mantan itu biasanya kan emosinya kan Ya, lebih emosi meleduk ya, sebenarnya. ya. Tapi Teko punya pertimbangan lain, secara Hmm. fisik mungkin kurang bagus gitu. Hmm. Perbedaannya di situ. Hmm. Kurang lebih sih begitu, Mas. Kalau ini apa? Ya ini prediksi ya kan sebelumnya Bali United pernah jadi istilahnya juara tanpa mahkota ya karena tragedi Ya, itu. Terus di eranya Teko, Teko juga ingin membuktikan kayaknya karena dia kemarin di Jakarta juara, dia ingin coba kalau langsung pindah juara hanya mungkin pelatih yang dalam dua tim yang berbeda bisa juara mungkin baru Teko ya. Jadi bisa membuktikan dia. Menurut Ali sendiri kalau ke depan gimana ini? Apakah akan jadi apa Bali United akan juara lagi ke depannya atau gimana? kalau kalau saya sih kalau prinsip di Indonesia sih kayaknya enggak yang bisa beruntun juara beruntun satu tim. Karena kita tahu kondisi di Indonesia terus persepak bola di Indonesia saya sih bukan pesimis tapi optimis tapi kemudian kalau kita ngomong soal kekuatan tim terus kemudian apa namanya perubahan-perubahan yang baru ya bisa dibilang 2 pekan kemarin sudah ada kan kerangka-kerangka pemain apa namanya tim-tim yang lain selain Bali United artinya sangat kompetitif sekali gitu. Jadi misalkan Bali United untuk mempertahankan juara saya pikir sangat berat. Karena Persija juga kemarin juga mulai jor-joran ada Evan Dimas terus kemudian Persebaya meskipun di awal-awal sangat apa namanya apa bisa dibilang
veteran kan. Hmm. Tapi saya pikir Aji Santoso dia punya karakter yang istilahnya itu membangun tim yang perlahan-lahan gitu. Jadi bisa aja di putaran kedua, ternyata Persebaya langsung belum lagi ngomong soal Arema. Artinya gini, jadi tim-tim yang tradisional ini, karena Persebaya, Persija, Arema, terus kemudian Persib Bandung, dia kan punya karakter desakan supporter itu kan lebih menghinggapi pelatih dan manajemen. Artinya sangat berpikir tentang itu. Ketika timnya jeblok ya pasti mau nggak mau dia akan mengobati mendatangkan pemain. Saya pikir sih itu karena karakter supporter di Indonesia kan masih harus menang ya. Kan masih untuk kemenangan. Ya harus menang ya. Fanatisme sebuah tim beneran gitu. Kembali ke bukunya ini ya. Ya. Sebetulnya apa tujuannya apa sih untuk menulis buku ini? Jadi apa yang Ali inginkan dengan hadirnya buku ini? Mungkin bukan hanya untuk pemain juga ya. Jadi untuk masyarakat Bali juga harus membaca buku ini ya. Sederhana sekali sebenarnya. Jadi untuk mempertahankan literasi, intinya ini seperti itu, membangun literasi dari berbagai bidang sebenarnya. Bahwa sepak bola itu kalau dibuat literasi juga ada juga gitu, ada yang lebih gitu. Jadi misalkan kita liputan di lapangan, ternyata di sisi lain itu yang notabene kita tidak tulis, kita tuangkan sebagai strike news, ternyata ada manfaatnya kita tulis secara detail gitu. Nah, jadi banyak yang kemudian tujuan yang ingin dicapai, salah satunya ya untuk literasi ya, untuk menjaga produktivitas untuk menulis saja gitu. Tapi yang paling yang bisa dikatakan untuk masyarakat ya, terutama untuk supporter, bahwa ya ternyata sepak bola itu bukan hanya melihat di lapangan aja, tapi ada dampak yang lebih. Ya, benar. Salah satunya kepada 4 pelaku utama kan, Mas. Jadi ada satu namanya pemilik klub, manajemen klub, pemain. Yang pertama, terus yang kedua pelatih dan pemain, yang kedua, terus yang ketiga adalah sponsor, terus yang keempat adalah penonton itu sendiri atau masyarakat Bali Wadah. Itu ada 4 pelaku utama dalam sepak bola itu yang ada dampak dari sebuah tim. Terus ini saya juga mau tanya, kalau euforia sepak bola Bali ini seberapa besar atau seberapa euforianya sih di Bali ini? Kalau Ali melihat, kan kemarin sebatas Bali United juara ya, tapi kalau Ali sendiri menilai euforia sepak bola di Bali itu gimana saat ini dengan hadirnya Bali United di Bali? Minimal menyatukan seluruh komponen supporter yang ada di Bali. Gitu. Kalau dulu kita semua tahu, katakanlah Gelora Dewata, itu kan Denpasar banget. Kemudian Persikaba, kita tahu wah itu kan Badung banget. Persegi. Kemudian Persegi itu kan Gianyar. Nah kemudian almarhum Ade Sumer dan Bali Dewata coba untuk membuat supaya Perseginya agak hilang dikit, ganti Persegi Bali FC. Tapi kan itu tidak mampu juga gitu menyatukan. Kan supporternya bisa dibilang cuma 500-an orang-orang Gianyar juga gitu ya, supporter Gianyar juga. Nah, di impact-nya dari Bali United itu salah satunya ya United itu sendiri, itu menyatukan itu. Nah, kalau kita lihat itu fenomenanya sangat luar biasa, euforianya. Kan kalau kita ngomong pas juara itu, hampir di semua gang kan kita lihat jaket, bahkan kaos
sangat banyak sekali Hmm. spanduk spanduk ala kadarnya itu. Kalau di Italia itu istilahnya kan tifosi ultras itu kan buat spanduk Hmm. yang, tapi juga ini apa namanya, mungkin ya kalau dibuat di print itu mungkin nanti jadi ini ya, jadi balionya, dipikir balionya calon legislatif ya, makanya ditulis ala kadarnya. Kalau di print digital nanti dipikir, wah siapa kampanye ini kan gitu. Nah, iya. karena karena sepak bola sport pun tidak murni sekarang ya. Ada unsur-unsur dalam tanda petik Nah, politik yang bermain di situ juga. ya makanya ada istilah 3D mas. Ya, ya. Dinkley itu ya. Ya, Terus harapannya Ali gimana ke depannya ini, karena ya euforia, apakah nanti akan terbentuk tim tim kedua di Bali ataukah sepak bola Bali akan bergairah, atau Bali akan jadi ya istilahnya contoh untuk sepak bola di Indonesia, gimana? kalau saya pikir harapan utama kan ya kalau dari segi persepak bolaan ada bisa juga ada klub lain, jadi nanti ada istilah derby itu, jadi Hmm. menambah suasana lebih lebih ceria lagi gitu. Kalau Hmm. misalkan ada derby Bali gitu, Ada kan derby ya. semakin bagus gitu. Hmm. Kalau sekarang kan kita melihat derby kan cuman apa namanya, Badung sama Denpasar aja kan, Ya. dan itu pun skala kecil di pop gitu, Hmm. tapi aura emosionalnya kan sudah luar biasa. Hmm. Nah, kalau misalkan jadi beneran nanti di Badung ada tim yang memulai dengan Liga 2 terus kemudian divisi Nah utama akan itu. lebih baik lagi, Hmm. dan itu juga bisa mendukung infrastruktur lain, Hmm. misalkan yang kemarin katanya mau membangun stadion bertaraf internasional itu bisa Ya. bisa aja terwujud gitu. Hmm. Nah yang paling penting juga perataan perataan apa namanya, atau kayak semacam roadshow itu. Kalau kalau di Eropa kan istilahnya pramusim. Hmm. Nah saya berharap kalau Bali United di pramusim itu roadshow dari kabupaten ke kabupaten gitu. Tapi Hmm. kan infrastrukturnya kan yang Ya, nggak belum ada ya. belum Nggak pas. berimbang ya, nggak ada. Nah, jadi itu lebih menyatu lagi. Terus ini kapan ini rencana bukunya di launching ini? Apa nunggu corona selesai atau gimana? Launchingnya kan sudah hari ini. Launchingnya online ya? uh, Mudah-mudahan kalau situasi dan kondisi, mungkin nanti acara bedah buku aja mas. Hmm. Jadi kalau kalau ya jadi dua-duanya launching dan bedah buku Hmm. silakan. Tapi itu juga juga menunggu situasi dan kondisi juga gitu. Ya. Apakah masih memungkinkan dan tidak memungkinkan. Saya pikir itu. Karena nggak boleh ngumpul-ngumpul Dan ya sementara. ya, dan yang paling penting dengan buku ini jadi pemantik gitu mas. Hmm. Jadi ada buku-buku lain tentang sepak bola tapi dalam bentuk yang lain gitu. Hmm. Misalkan ya misalkan secara historisnya atau mungkin secara kulturalnya. Nah, itu. Jadi kemarin ada beberapa kan pertanyaan, di sini kok nggak ada soal pertandingan dan strategi. Ya gitu. Nah, karena memang tidak mengulas seperti itu. Ya, tapi sedikit saya kan gini, saya kan baca itu yang apa tentang bahwa karena Teko itu antara Brasil dan Italia ya, dia kan juga penganut Catenaccio juga. Jadi ya mungkin nggak murni ya. Ya, Itu pendapat dari Ali ataukah statement dari coach Teko sendiri bahwa dia menerapkan Catenaccio ya, atau perpaduan antara Italia dan Brasil seperti darah dari Teko ya. Gimana menurut Ali? Apakah itu statement dari Teko ataukah memang opini dari Ali? analisis saja mas. Analisis ya.
analisis, kita padukan. Jadi Hmm. kalau kita melihat ya bisa dibilang dia membangun tim itu kan, dia mulai mendatangkan Pak Ceco, Ya, Pak Ciko. terus kemudian si Gunawan, terus Leo. apa namanya Leo. Artinya dari situ sudah kelihatan. Tapi sebenarnya alasan utamanya si Beko dalam sebuah wawancara itu karena dia melihat Pertahanan. sebelumnya, Ya. karena memang lini belakangnya itu sangat buruk sekali, Iya. jadinya dia mendatangkan seperti itu. Nah, tetapi saya melihat dari beberapa pertandingan bahkan hampir dominan lah, dia memang menerapkan sisi pertahanan Iya. yang kuat gitu. Nah, itu semakin menguatkan bahwa Teko ini punya karakter untuk defense ternyata, bukan offense. Memang Itu sih. makanya dia hijrah ke Bali langsung mengangkut semua back ya. Iya betul. tapi tapi dalam sebuah wawancara yang saya lihat itu, yang saya dengarkan, yang ternyata memang alasannya ya karena musim sebelumnya itu Banyak kebobolan. sektor yang paling buruk itu ya pertahanan itu, alasannya itu sih. Tapi kan Kemudian ada setelah pepatah juga yang mengatakan pertahanan terbaik adalah menyerang. Kenapa harus dari pertahanan dulu dikuatkan di sini? ya, tapi kalau kita ngomong soal pertahanan kan apa namanya, kemudian dikuatkan sama dia mendatangkan pemain sayap yang lincah itu. Nah, seperti si Fahmi ya. kemudian sekarang si Jafar Rahmat. Artinya sudah, ini berarti menambah Kayak gedor ya. analisis itu gitu loh. Jadi bahwa pertahanan kemudian ada serangan balik yang dimulai dari sektor sayap gitu. Itu menambah bahwa ternyata Itali banget ini. Makanya saya bingung dari mana ini caranya mengambil kesimpulan di tulisan ini. Oke, Karena Ali. kakeknya ternyata dari orang Itali juga. Iya, makanya dia namanya seperti ditulis tuh ya, ada Alexandro, tapi dia lahir di Brasil, Rio de Janeiro. Jadi udah Itali sama Brasil banget ya. Iya. Oke, Ali. Cukup. Terima kasih bukunya udah saya terima, udah Siap. jadi bahan Siap. literasi bagi saya. Moga-moga bukunya laris ya, udah PO dulu sebelum di launching. Oke. Iya. Mudah-mudahan situasi dan kondisi. Oke, terima kasih Ali. Sampai jumpa. Siap. Sampai ketemu di lapangan lagi ya. Siap. Lapangan sepak bola akan hidup lagi. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih.